Ini mumpung ada Rockford dari Lagnat, Halo. kita mau tanya dia tentang mobil ini nih, Glory iAuto. Kalau menurut lo, 3 kata soal mobil ini apa? 3 kata. Merah itu racing. Oke. 3 kata kan? Itu benar. Nah, remnya. Oh, Bawaannya udah merah dari sananya. berarti sama seperti yang saya tadi bilang tuh. Kalau kaliper remnya warna merah, kalau kata Lagnat itu merah itu racing. Siap. Nah, kayak gini nih. Kenapa nggak dari dulu sih? DFSK desainnya seperti ini keren banget sih kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Apalagi dibandingkan Glory 580, ini jauh lebih keren. Seperti apa detailnya? Ikuti terus videonya. Ini adalah DFSK Glory iAuto. Jadi memang di Gias kemarin, DFSK Indonesia sempat menampilkan yang versi lamanya ya. Tapi itu setir kiri. Rencananya emang di akhir tahun lalu, DFSK akan meluncurkan itu tuh. Cuman berhubung di sananya itu ada versi facelift ya. Jadi dia kayaknya menahan dulu supaya dia sekarang meluncurkan yang versi ini. Tampilannya sekarang keren banget. Lampunya sudah full LED ya. Lampu jauh, lampu dekat, DRL, bahkan sampai fog lampnya itu semua sudah mengenalkan LED. Terus kalau kita ngelihat grillnya, titik-titik gini nih mengingatkan akan Mercedes-Benz gitu kan ada juga ya. Terus Peugeot 5008 juga kayaknya mirip-mirip kayak gini nih. Jadi emang secara tampilan dia gayanya kayak Eropa banget sih. Kalau saya sih jujur lebih suka ngelihatnya. Terus bedanya jadi nggak cuma di grill atau lampu, bumpernya juga berubah. Lalu kap mesinnya ini juga berubah sampai ke bagian fendernya karena desain lampunya yang berubah, jadi semuanya agak berubah. Nah kalau teman-teman yang udah punya Glory 580 terus mau facelift kayak gini, keluar duitnya banyak sih. Peleknya dia masih menggunakan desain yang sama waktu di Gias kemarin, warnanya abu-abu gelap ya. Dan ukurannya 18 inci, ini beda sama Glory 580. Terus juga kaliper remnya, ini meskipun standar tapi diberi sentuhan warna merah. Kalau kata Lagnat kan merah itu racing, jadi kelihatannya lebih racing. Terus di bagian spion udah ada ini ya, kamera karena ini mobilnya udah punya fitur 360. Jadi kalau kita mau parkir harusnya lebih memudahkan. Keyless entry nggak cuma di sisi pengemudi tapi juga di sisi penumpang depan. Dia sudah ada. Sisanya sama aja, masih ada roof rail. Tapi roof railnya dia emang yang rapat dengan atapnya. Jadi modelnya harus yang jepit nih untuk kalau mau masang crossbarnya. Oke, kita ke bagian belakang. Tampilan buritannya sebetulnya nggak beda dengan versi yang di Gias waktu itu ya. Lampunya udah LED. Ini kayak Audi gitu modelnya. Keren sih sebetulnya. Terus ini untuk lampu remnya nih, atas bawah. Sennya, kalau teman-teman lihat udah running gitu modelnya. Cuma kalau dia mundur, kan ada lampu mundurnya tuh di bagian sini ya. Nah dia nggak running lagi modelnya, jadi dia yang kedip biasa aja. Terus dia udah ada kamera mundur di sini, ada sensor juga 4 buah. Yang menarik mobil ini punya fitur buka pintunya secara otomatis gitu ya. Kita tinggal mengayunkan kaki aja di sini nih. Tuh, nggak bisa kan? Nah ini karena mobilnya ini unitnya pra-production, jadi fitur itu mungkin belum di PDI ya. Jadi fiturnya nggak bisa aktif. Sebetulnya itu fiturnya udah ada. Nanti buat yang produksi massalnya ya, buat teman-teman yang nantinya mau beli, fitur itu udah ada. Jadi kita buka dulu secara manual aja nih. Nah kalau pintunya dibuka, kan lampunya ngikut sama pintu bagasi. Jadi dia pindah ke bawah. Lampu sen, lampu kotanya semua pindah ke bawah. Jadi kayak mirip-mirip Audi gitu. Terus karena dia udah 7 seater ya. Tuh, nggak bisa dilipet kan? Kenapa coba? Karena posisi jok baris keduanya itu agak mundur. Nanti kalau dimajuin pasti bisa kelipet dan ini rata lantai ya.
Wow, ini masih ada ruang penyimpanan lagi besar. Oke, sekarang kita lihat di jok baris keduanya ya. Oh ini nih, tuh kan, udah ada fiturnya tuh. Nah, ini duduk di jok baris kedua. Ini posisi yang paling maju teman-teman, jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Kita ini ada 4 jari, tapi kalau kita mau mundur banget, sekitar 10 jari. Jadi emang biasanya kan kita jarang bepergian selalu banyak orang gitu ya, bertujuh. Kalau misalnya kita mau lebih nyaman duduk di baris kedua, ini bisa dimundurin. Tapi kalau mau berbagi ruang dengan penumpang di belakang, ya kita bisa majuan dikit lah. Jadi yang belakang nggak sempit-sempit banget. Dan ini kan memang basisnya mobil setir kiri ya, kalau di Cinanya. Maka itu si joknya ini untuk akses ke belakang ini masih ada di posisi kanan nih. Sementara untuk yang kalau di Indonesia kan aksesnya biasanya dari kiri ya. Berarti caranya adalah mau nggak mau dia harus pakai ini nih. Terus maju ini nih. Wah, berat. Sementara kalau untuk yang dari sisi kanan naiknya, dia ada tuas di atas sini nih. Jadi bisa langsung akses ke belakang. Itu sih. Jadi konversinya dia masih setengah-setengah. Setirnya udah setir kanan, cuma untuk yang joknya dia masih yang pakai format setir kiri. Joknya udah kulit teman-teman, udah ada Isofix juga. Lalu juga untuk seat beltnya udah 3 titik untuk semua penumpang, di belakang juga begitu. Ada armrestnya, dan armrestnya lumayan tinggi posisinya, jadi emang bener-bener buat menyangga si lengan. Ada 2 cup holder di sini. Terus juga kalau di door trim ada lagi nih, ada 1 dan juga ya ruang penyimpanan kecil lah buat naruh handphone gitu. Atau misalnya di sini juga ada seat pocket, tapi emang ukurannya kecil sih. Di sini juga ada, cuma sayangnya belum ada port USB di bagian sini ya. Mungkin adanya di dalam sini nih. Tuh, ada di konsol tengah. Sekarang kita lihat ke bagian depannya, oke? Taruh deh. Ini lumayan tinggi ya. Door trimnya ya. Ini aja di atas bahu saya nih. Jadi kalau kita duduk di belakang, berasanya sih kayak tenggelam nih. Untungnya dia udah punya panoramic sunroof, jadi kesannya nggak terlalu sempit ruangannya. Di bagian depan sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan yang versi Gias lalu. Cuma memang kalau kita ngelihat panel kayunya gitu ya, ini ada perbedaan sih, sekarang lebih gelap dan memang kesannya jadi lebih elegan. Kalau secara keseluruhan memang tampilannya ini mirip sama mobil-mobil BMW ya. Terutama kalau kita ngelihat dari bagian sini nih, bagian sininya kisi-kisi AC, lalu juga layar monitornya itu mirip banget sama mobil-mobil BMW. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah, ini jadi mirip apa coba? Mobil-mobil Mercy. Tombol-tombolnya nih, jadi emang dia nggak ada layar lagi. Jadi semua tampilan AC-nya ada di layar ini. Di bawahnya ini ada untuk hazard, lalu untuk nonaktifkan vehicle stability control. Lalu ada buat 360 kamera, jadi kita bisa mantau sekeliling dengan tombol di sini, dan juga bisa dilakukan dengan perintah suara. Nanti kita coba satu-satu. Lalu mode snow-nya juga masih ada tetap di sini ya, sama kayak Glory yang lain. Terus ini ada tombol pengaturan entertainment. Ini kalau di BMW kayak iDrive-nya gitu. Jadi kita pengaturannya bisa lewat sini, cari-cari menunya pun bisa dari sini. Dan ini udah ada navigasi. Cuma belum real time ya, nggak kayak Google Map gitu trafficnya. Dia cuma berbasis GPS aja. Ini ada cup holder 2 buah, ada socket lighter, ada pemantik api juga masih ada. Ini jarang-jarang nih mobil sekarang masih ada pemantik api. Karena rata-rata orang udah jarang rokok ya di dalam mobil. Tapi nggak tahu juga sih. Di sini ada konsol tengah untuk penyimpanan lagi, ada port USB dan juga auxiliary input.
Jadi kalau mau ngecas handphone bisa dari sini. Lalu setirnya, ya nggak bisa teleskopik, jadi dia cuma bisa tilt steering aja. Posisinya ya kalau ada teleskopik mungkin lebih enak nih duduknya nih. Joknya udah elektris. Kalau sini, wah ini juga udah nih. Jadi untuk penumpang depan dan juga pengemudi sudah pakai kursi elektris. Di kanannya ini ada beberapa tombol, ini buat buka power back door, terus pengaturan spion, sama untuk leveling lampunya. Lampu sudah auto, LED auto, lalu juga wipernya udah auto. Terus kalau kita ngeliat sini, ini ada recording, ya kayak CCTV gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kecelakaan atau kita ditabrak gitu, kita punya buktinya nih di sini nih. Dan mobil ini juga punya fitur auto unlock kalau terjadi benturan. Oke, selanjutnya kita bakal cobain fitur iTalk, karena salah satu keunggulan dari iAuto adalah iTalk. Dan ini bisa melakukan perintah suara tapi masih bahasa Inggris. Kalau di Wuling itu kan bisa pakai perintah bahasa Indonesia ya. Ya semoga aja nanti ada fungsi bahasa Indonesianya, mungkin lebih ramah dengan orang-orang Indonesia. Hi Glory. Hello. Open sunroof please. Okay, opening sunroof. Ya, buka kan. Hi Glory. Hello. Open window. Okay, opening the drive side window. Hi Glory. Hello. Close window. Okay, closing the drive side window. Hi Glory. Hi Glory. Hello. Close sunroof. Okay, closing sunroof. Jadi memang lumayan cepet sih, dia bisa ngikutin perintah suara kita. Cuma memang jadi apa ya, kita tuh jadi dimanjakan banget sih dengan ada fitur ini. Cuma jadi malas aja jadi kita ya untuk pengoperasian, padahal kita tinggal mencet gitu kan. Tapi yang menarik, ini bisa buka pintu belakang sebetulnya teman-teman. Hi Glory. Hello. Open back door please. Okay, opening the back door. Nah, kan nggak kebuka lagi kan. Jadi sebetulnya secara perintah suara itu bisa dilakukan, cuma karena lagi-lagi ini mobil praproduksi, jadi fungsinya belum bisa. Tapi sebetulnya nanti kalau teman-teman udah beli, lagi-lagi ini fiturnya udah bisa sih. Terus dia fungsinya tuh nggak cuma untuk buka tutup jendela, sunroof, pintu, atau dia juga bisa sebetulnya untuk ngatur temperatur AC, lalu juga nyalain matiin AC. Bahkan dia juga bisa untuk membuka fungsi kamera 360. Hi Glory. Hello. Open kamera 360. Okay, opening panorama camera. Nah, jadi kita bisa ngelihat sekeliling mobil. Ini bisa dari perintah suara, dan ini kita bisa ngelihat ke depan, samping, belakang, tinggal pencet aja. Karena ini udah touchscreen teman-teman. Nah, jadi infonya ini mobil ada perubahan di sisi teknis, terutama di CVT-nya, katanya baru sih. Kita cobain aja yuk. Oke teman-teman, jadi kalau soal mesin sebetulnya mobil ini nggak berbeda ya, masih menggunakan mesin 1500 cc turbo, atau lebih tepat 1498 cc. Nah, tenaga yang dihasilkan juga masih sama, 150 dk, dan torsinya 220 Nm. Yang beda itu katanya ada di transmisi. Transmisinya itu kan pakai CVT ya. Coba kita rasain ya. Kayaknya sih hampir nggak ada beda, karena memang areanya terbatas sih. Kita nggak bisa maju lebih panjang gitu ya. Cuma nanti kalau kita dipinjemin mobilnya lagi, kita akan ulas lebih dalam lagi. Tapi kalau soal penghantaran transmisinya, ini sebetulnya sih hampir nggak ada beda rasanya ya. Cuma kita coba turboleknya, masih berasa nggak ya kalau dari berhenti.
sekarang kita coba. Oh, masih lumayan berasa sih kalau soal turbo lag-nya. Kalau dari berhenti gitu ya, kita mau maju, itu masih berasa tuh lumayan tuh, agak jeda sedikit. Nah, kita coba lagi. Tuh, masih lumayan. Tapi ya harusnya dengan perubahan CVT berdampak baik terhadap konsumsi bahan bakarnya. Cuma emang nih di MID ini nggak ada average konsumsi bahan bakar. Jadi ini lumayan PR nih buat pengetesan nanti. Jadi harus metodenya full to full, atau kalau misalnya dia ada OBD, semoga saja OBD-nya bisa kebaca di alat ukur kami. Jadi kita nggak perlu metode full to full, tapi tinggal colok scan code saja. Karena di beberapa mobil seperti Suzuki gitu, itu dia nggak mau kebaca. Jadi kita kayak misalnya apa terakhir kayak full to full ya. Oh, carry pickup. Jadi karena dia nggak kebaca, metodenya harus full to full. Kalau soal bantingan suspensi, karena dia pakai 18 inci, kalau dibandingkan 580, sebetulnya juga nggak beda jauh sih. Bantingannya masih sama-sama empuk, meskipun dia size up ya, 18 inci, 1 inci lebih besar, tapi nggak terlalu beda jauh sih. Nah teman-teman, di mobil ini juga ada fitur namanya cornering lamp ya. Jadi kalau kita belok, fog lampnya sebelah kanan akan nyala. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita belok kiri, fog lamp kiri yang akan menyala. Tapi itu akan nyala kalau lampu utamanya aktif. Nah teman-teman, itu dia impresi saya berkendara soal Glory iAuto. Jadi memang bisa dibilang secara desain ya, tampilan eksteriornya sekarang lebih menggugah, jauh lebih menggugah dibandingkan yang Glory 580. Jadi tampilannya keren, gak cuma di eksterior, tapi juga di bagian interiornya. Meskipun ya masih mirip-mirip dengan mobil yang lain ya, seperti mobil-mobil Eropa, Mercy dan juga BMW. Tapi juga secara fitur sekarang dia jauh lebih lengkap ya. Udah panoramic sunroof, lalu juga ada fitur iLTalk, itu yang memudahkan banget untuk pengoperasiannya. Memang memanjakan banget pengemudi, jadi kita tinggal melakukan lewat perintah suara, itu semua bisa dilakukan. Tapi memang untuk ubahan teknis, terutama di CVT-nya, saya nggak bisa ngerasain lebih jauh sih, karena secara tempat juga terbatas. Mungkin nanti kalau kita sudah dapat unitasnya, kita bakal bisa jabarin lagi lebih gamblang. Nah, sekarang tinggal harganya teman-teman. Jadi mobil ini memang belum diumumkan secara resmi harganya, tapi sebagai gambaran nih, Glory 580 sekarang dijual dengan harga 315 juta. Sementara rival terdekatnya, yaitu Wuling Almas, harganya sekarang 341 jutaan. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman nih, harga yang cocok buat Glory iAuto itu berapa? Tolong sampaikan di kolom komen ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Gritoto jika belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.